Pertama, anak laki-laki dianggap sangat istimewa kayak gitu, Iba. Oke, saya ulang lagi. Yang pertama, Hagabion. Hagabion bermakna harapan memiliki keturunan yang baik dan panjang umur. Jika berumur panjang, maka seseorang dapat menikahkan anak cucu mereka, sehingga bisa menyaksikan langsung anak cucunya tumbuh dengan hidup dan baik. Bagi suku Batak, memperoleh keturunan adalah keberhasilan dalam pernikahan. Anak laki-laki dianggap sangat istimewa. Dalam adat kuno Batak, bahkan ada aturan untuk memiliki anak sebanyak 33 dengan anak laki-laki berjumlah 17 orang dan anak perempuan sebanyak 16 orang. Namun seiring dengan perkembangan zaman, aturan ini pun tidak dipergunakan lagi. Memiliki anak saat ini bukan tergantung dari kuantitas, namun kualitas. Memberikan pendidikan dan keterampilan yang baik pada anak dianggap lebih penting. Yang kedua, uhum dan ugari. Uhum berarti hukum, sementara ugari berarti kebiasaan. Bagi masyarakat Batak, hukum harus ditegakkan dengan adil. Keadilan dapat terwujud jika masyarakat melakukan kebiasaan untuk tetap setia memegang janji. Jika mengingkari sebuah kesepakatan sesuai adat Batak di masa lalu, maka orang tersebut akan menerima sanksi adat. Orang yang melanggar kesepakatan akan dianggap tercela. Oleh karena itu, dan ugari sangat penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Yang ketiga, Hamoraon. Hamoraon adalah nilai budaya yang bermakna kehormatan. Kehormatan yang dimaksud adalah keseimbangan antara material dan spiritual. Seseorang harus memiliki kedua hal tersebut. Misalnya kekayaan dan sikap baik hati terhadap sesama. Barulah seseorang dianggap memiliki kehormatan yang sempurna. Jika hanya salah satu, maka tidak lengkap dan belum mencapai hamoran. Yang keempat, pengayoman. Pengayoman mempunyai makna sebagai pelindung atau pengayom. Falsafah hidup pengayoman mengajarkan agar setiap individu bisa menjadi pengayom bagi orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, masyarakat Batak diajarkan untuk tidak bergantung pada orang lain. Nilai ini mengajarkan bahwa orang Batak agar hidup mandiri dan tidak selalu mengandalkan orang lain. Yang kelima, Marsisarian. Marsisarian adalah nilai untuk menjaga keseimbangan hubungan antar manusia. Setiap manusia adalah individu yang berbeda, maka dalam kehidupan bermasyarakat, nilai Marsisarian sangat diperlukan agar umat manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis, meski terdapat banyak perbedaan di antara mereka. Nilai Marsisarian mengajarkan masyarakat Batak untuk saling membantu, mengerti, dan menghargai. Dengan begitu, maka mereka akan menghormati antar sesama, sehingga konflik pun dapat dihindari. Yang keenam, kekerabatan. Nilai yang terakhir adalah salah satu ciri khas suku Batak yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Saat ini kita bisa melihat kekerabatan yang baik antar suku masyarakat Batak. Hubungan kekerabatan yang baik dapat diwujudkan melalui tiga hal, yaitu pertalian keluarga melalui pernikahan, tutur kata yang baik antar sesama, dan martarombo. Martarombo bermakna mencari saudara. Hal tersebut khususnya berlaku bagi suku Batak yang sedang merantau. Biasanya mereka akan mencari sesama suku Batak atau yang memiliki warga sama di tempat rantaunya. Tujuannya adalah agar terjalin hubungan antar marga yang baik walaupun mereka berada di perantauan. Seperti itulah falsafah hidup orang Batak yang perlu kita perhatikan dan tetap kita bawa, kita pelajari ke kehidupan mendatang. Karena di sini diajarkan bagaimana orang Batak itu bisa terkenal mendunia. Karena ada 6 nilai-nilai positif ini yang membuat kita orang Batak terkenal
Dan dimanapun pasti ada orang Batak gitu. Gimana kawan-kawan? Pahamnya dengan apa yang aku bawakan? Paham, Le? Ada yang ingin ditanyakan atau diseringkan? Aku, Le, mau diskusi, Le. Oh, silakan. Le, terima kasih. Ini luar biasa bagus ya. Temanya tentang falsafah hidup orang Batak. Mungkin kalau aku bisa ngasih sedikit lah mungkin sharing ya dari apa yang sudah kubaca terus kuamati sebagai seorang peneliti budaya. Nilai ini bagus kalau memang orang Batak itu bisa mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Artinya memang bagaimana opung-opung kita dulu menerapkan ini ke akar hula-hulanya, termasuk poparannya. Tapi begini, Le. 3 nilai ini bagus, apalagi yang tadi kusoroti itu di Hamoraun, Hagabiun, Hazangapun gitu ya. Kekayaan, kehormatan, dan ini kebesarannya. Terus kalau kulihat begini, banyak orang sekarang, apalagi orang Batak khususnya lah, kita lah dulu. Sudah mora, sudah banyak keturunan, kemudian sudah sangap, apalagi dia bisa berbagi sama orang. Nah, tapi ternyata di dalam perjalanan banyak juga yang nggak sesuai dengan ini. Ibaratnya dia punya harta kekayaan gitu. Terus dia udah banyaklah keturunannya. Kemudian dia sudah dihormati gitu ya. Dia berbuat baiklah. Tapi ternyata eh, saat saat mereka sudah mencapai pencapaian itu banyak juga ternyata yang tidak merangkul orang lain gitu. Artinya ya kalau udah kaya udah dirinya aja yang dipikirkan gitu. Nah, itu agak kurang pas kurasa Le. Menurutku ya karena ya kalau sudah kaya ya marilah bantu orang lain. Ibaratnya membantu banyak nggak hanya memberi uang, tapi juga misalnya ada yang belum kerja mungkin bisa dibantu untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Itu pandanganku Le. Melihat ya Leku. Terima kasih di Lay Anderson. Terus, masih adakah teman-teman yang ingin sharing? Ah, ah, mau sharing dulu aku Pak. Di Silakan, Lay. pandangan kan Le, kalau Akabiun Hamorang Nasangapon itu kalau diperkecil lagi sebenarnya bukan hanya materi sih. Akabiun itu ya mungkin itulah kita bisa menikah gitu. Kalau Hamoraon itulah kita punya anak atau guru dalam arti anak laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah, biarpun dia sudah punya anak laki-laki dan perempuan, dia harus naik lagi ke tahap selanjutnya Gabe jadi Hasangapun gitu kan. Itulah kita mempunyai cucu gitu. Makanya ini pun berkaitan dalam adat kematian orang Batak itu beda-beda prosesi adatnya. Itu sih kalau pandanganku. Seleno. Udah, Lay? Nah, itu aja lah Oke. mengenai tadi Terima, AKBN Hamuran Sangapun. terima kasih, Lay Andra. Nanti ada teman-teman yang ingin menambahi? Ayo, berikan suaramu. Kalau tidak ngomong, Aku Le napasnya mau bau. menambah. Ya, Aku Le mau menambah Le. oke, silakan, Lay. Nah, memang tadi benar juga itu ya kayak yang disampaikan oleh Lai Lumbaraja tadi si Lai Andra. Nah, kadang memang
jadi perhelatan juga ini dalam orang Batak ya. Eh, harus ada anak laki-laki gitu kan. Kalau nggak ada anak laki-lakinya nggak dipandang, nggak dianggap kayak gitu kan. Cuma memang ibaratnya begini, ya kadang inilah kita ini, orang Batak ini. Tinggi nilai falsafah hidup, tapi tinggi juga jenjang niroha. Hotel itu tinggi juga ternyata, gitu. Kita selalu merasa bahwa nilai kita itu paling hebat, tapi kita selalu merasa, setelah cuma merasa aja gitu, mengaplikasikannya jenjang roha juga gitu. Nah ini rata-rata ya, apalagi kayak aku yang perantau di Jakarta ini banyak sekali seperti itu, sudah tinggi posisi dan lain sebagainya, tapi ketika kita sharing pun sama dia seperti ada apa ya, jarak antara langit dan bumi ibaratnya begitu, gitu. Jarang sih orang Batak yang sudah mora, sudah gabe, sudah sangap mau membuka tangan untuk orang lain untuk saling berbagi. Itu jarang itu. Kurasa 1 di antara 1000 itu. Nah, kalau aku melihat ya. Tapi bagus juga, ibaratnya bagaimana kita anak-anak muda akan poso yang belum manguli, yang belum muli, bisa berbagi. Ketika sudah di atas, ajak kawannya yang belum berhasil, yang belum kerja ibaratnya. Gitu. Karena kalau kita berhasil, kalau kita sukses sendiri di atas, nggak ada gunanya kalau kita nggak mau berbagi dengan orang lain. Itu sih, Le, yang mau kutambahkan, Leku. Makasih, Leku. Oke, terima kasih, Le. Gimana? Masih ada kawan-kawan? Halo Iban, Boleh Hah? saya mau bertanya bisa Iban? Oh, silakan, Iban. Ini tadi kan dalam Uhum dan Ugari, jika mengingkari sebuah kesepakatan sesuai adat Batak di masa lalu, maka orang tersebut akan menerima sanksi adat. Contohnya kayak mana Iban? Sanksi apanya? Jika mengingkari sebuah kesepakatan sesuai adat Batak kan di masa lalu, maka orang tersebut akan menerima sanksi adat. Contohnya kayak mana itu ya? Contoh kecilnya adalah seperti yang sering sudah kita bahas. Ini kan tentang janji dan tentang Uhum dan Ugari. Uhum kan hukum, sementara Ugari adalah kebiasaan. Jadi hukum yang bisa atau yang udah pernah terjadi di orang Batak, contoh kecilnya seperti ini ketika pernikahan semarga terjadi padahal itu tidak bisa, hukumannya yaitu seperti dikeluarkan dari adat, tidak dianggap bagian dari marga tersebut. Seperti itulah contoh kecilnya. Bisa diterima? Jadi nggak dianggap lagi kayak gitu? Ya, ada yang menerapkan seperti itu. Tidak, mungkin ada marga-marga tertentu yang tetap menerima, tapi ada yang dikeluarkan dari punguan. Ada pun pesta tidak pernah diundang lagi gitu. Dikucilkan maksudnya itu, dikucilkan. Oh, kayak gitu ya. Ya, kalau di sekarang memang udah agak jarang kita temukan itu, tapi ada beberapa marga yang seperti itu. Kalau tahu sejarahnya si Dabuke, itu dulu pernah.
Tapi karena melanggar aturan atau janjinya di Parnanya, jadi dikeluarkan dari Parna. Oh, iya. Itulah contoh kecilnya. Bisa dipahami, Ban? Oh, bisa Iban, bisa. Gimana kawan-kawan? Ada lagi yang mau bertanya atau sharing pengalamannya hidupnya tentang falsafah orang Batak ini? Gak usah malu-malu, gak usah segan. Semakin sering kita sharing, semakin sering kita musyawarah tentang budaya kita akan semakin tahu dan semakin memahami. Semakin kita paham, semakin kita mengerti dengan budaya kita sendiri, kita sendiri yang untung. Ayo, silakan. Adanya? Tapi pas lah itu kalau dikucilkan itu pas out manon itu na tu bunga bere na tapi hata mate mana na bamalan sapu sapu mau apa na buhamai madalat tu nada nih Gak pernah lah saksikan itu. ada ken di Jambi harga ning bulan 100% dulu kan apalah dong aku bang itu paru hip tu kuo tu 60.000 wah ning bulan deh kaima tapi hata maru jungulu bapak tuai ba ngoni ba iba pe bingung do majawa tu sih gua ning bulan 100% di mana Nah, itu kan pada seperti itulah yang terjadi dulu. Kalau sekarang itulah yang sering ku bilang salah, tapi tidak bisa disalahkan pernikahan semarga itu, padahal dulu adanya perjanjian atau padannya agar tidak menikah yang semarga gitu. Tapi ada juga yang melanggar gitu kan. Ya mungkin mereka memiliki alasan tertentu gitu. Dan mungkin masyarakat sekitar atau tetangga tetap menerima orang hubungan itu, ya mau gimana lagi kita buat kan gitu. Cuman yang perlu ditekankan atau perlu kita sadari, khususnya kita generasi muda atau generasi penerus, jika menurut kita itu tidak baik, jangan kita lakukan lagi. Dan jika itu baik, berarti bisa kita lakukan. Kalau kita melihat seperti itu, yang sudah menikah, tidak ada gunanya kita suruh bercerai. Karena mereka tidak akan mau kan gitu. Tapi ketika kita bertemu orang yang menjalin hubungan seperti itu belum menikah, kita mungkin masih bisa menyadarkan mereka bahwa pernikahan yang seperti itu tidak dibisahkan atau tidak disahkan karena itu semarga gitu. Itu tidak bisa diorang marah gitu. Makanya perlu kita ketahui ada dasar sama kita, jadi kita punya alasan berbicara kepada orang lain gitu. Kalau kita tidak tahu tentang apa-apa, bagaimana kita mau mengatakannya kepada orang lain kan gitu. Tetapi kalau kita tahu, kita ada modal untuk berbicara gitu. Tetap kita menyampaikan hal baik itu, diterima atau tidaknya, yang penting niat kita baik. Jadi seperti itulah. Dengarnya Iban Tiana?
Iban, udah pergi dia. Seperti itulah lah. Gimana kawan-kawan, masih ada yang mau menambahi? Gimana lah Peruzit? Ada yang mau diseringkan? Karena di sini kan sudah di atas kami lah selangkah atau di depan kami selangkah. Ada pengalaman yang diseringkan tentang falsafah hidup orang Batak ini? Lah. Hah? Apa aku bilang? Adanya? Maksudnya leh. Gak ada suara lagi, kenapanya? Gimana kawan-kawan, masih mau sharing kah, mau bertanya kah, silahkan. Aku coba komentari apa yang ku dengar aja ya tadi ya. Dari Lai Nah, Sitorus masih di sini nggak tadi Lai itu? Yang bertanya, yang pertama bertanya itu. Ntar aku pakai akun dulu. hilangnya hilang. Tentang pernyataan dari Lai siapa tadi, mana tadi Lai Sitorus itu yang tadi pertama kali nanya. Anderson ya? Nah, masih ada kah? Udah turun dia. Aduh, disayangkan ya. Jadi dia mempertanyakan tentang falsafah Hagabean Hamora Nasangapan seperti yang dibuat oleh apa pernyataan dari aparaku si Andra. Terkadang kita harus merangkul bukan karena kita jadi yang menjadi cikal bakal kalian naposo-naposo ini. Ketika kita sudah mencapai ketiga hal ini Hagabean Hamora Nasangapan, cobalah seperti pesan Laisitorus tadi untuk ingat untuk ingat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita. Karena kalau ku dengar tadi dia bilang sudah sangat langka. Karena lekatnya juga selain falsafah orang Batak Hagaben Hamora Sangap dan poin-poin yang ditambahkan oleh Lae, kita nggak munafik bahwa falsafah hotel pun masih rata-rata ya, walaupun tidak semua. Olsom, olat, latte, teal, elat atau disingkat lah hotel. Jugul-jugul itu masih melekat. Nah, ini mungkin yang menjadi pengalamanku ya melihat kawan-kawan teman-teman. Ketika sudah mencapai orang-orang tua itu ketiga hal poin ini Hagaben Hamorana Sangapan. Sikap hotel ini pun masih melekat. Itu yang menjadi kendala atau tembok untuk merangkul saudara-saudara kita yang di bawah sana. Untuk merangkul eh, kawan-kawan Batak yang di sana. Gitu. Jadi beda tipis ketika hal seorang Batak ini setelah mencapai ketiga hal ini. Karena apa? Kebanggaan seorang orang Batak itu memang tiga poin ini yang disebutkan. Ditambah beberapa poin yang ada 6 poin tadi yang saya sebutkan ya. Iyalah ya. Berapa poin tadi? Nah, cuman aku patokan ketiga ini karena memang Hagabean Hamorana Sangapan itu
itulah yang paling mencolok di kita. Artinya kalian yang muda-muda ini cobalah mulai dari sekarang untuk ingat, ketika kalian sudah mencapai ini, ingatlah jangan bersombong diri, jangan tinggi diri. Ingat saudara-saudara kita di sana masih banyak. Berbagi hagabian, berbagi hamoran, berbagi hasangapon sama teman-teman yang lain. Itu aja sih. Apa namanya, aku bilang pandanganku untuk anak-anak muda di sini. Oke, terima kasih lah ya. Buat teman-teman yang lain mau bertanya atau sharing silahkan, masih ada kah? Ayo ngomong silahkan, jangan segan. Atau mungkin teman-teman punya pandangan dari teman, tetangga, saudara gitu. Kok ada kok kawanku yang seperti ini, itu gimana? Apakah itu bisa dikatakan hamoraon, asangapan, apakah itu termasuk? Silakan. Dari pertanyaan-pertanyaan kecil itu. Biar ada feedback kita. Aku Bang Raut mau tanya dulu aku, Ya, kenapa orang Batak itu harus memiliki anak laki-laki dan buru? Dan kalau jika ada orang Batak yang punya cuma anak laki-laki semua, atau urusannya gimana tuh? gimana yang terakhir? Jika ada orang Batak punya anak laki-laki semua atau buru semua, itu perilakuannya gimana? Perlakuannya ada dasarnya, atau orang Batak tidak bisa lepas dari istilah dan tetap ada di depan ini Dalian Natolu. Jadi kenapa harus ada anak cowok dan perempuan? Ya karena Dalian Natolu itu. Jadi jika hanya laki-laki tidak ada perempuan, atau hanya perempuan dan tidak ada laki-laki, Dalian Natolu ini menjadi tidak lengkap dan tidak bisa mendapatkan adat yang pantas gitu. Dalam artian bukan tidak pantas, tetapnya ada maradat, tetapnya bisa diikuti adat, tapi kurang gitu. Karena Dalian Natolu jelas kita tahu mana mardonga tubuh elek merburu soba marula-ula. Jadi harus ada cowok, ada ceweknya. Kebetulan itu udah pernah kita bahas sama Lever Musik. Dia cerita tentang pengalamannya mendekati cewek ya. Ada beberapa hubungan seperti itu yang tidak terwujud. Karena dia orang Batak, pasti ketika misalnya dia cewek, dia menikah punya anak, atau anak yang menikah nanti, dicari tulang. Pasti yang dicari itu yang manakas. Yang manakas dalam artian saudara ibunya kandung gitu. Jadi harus ada. Jadi tentang perlakuan, kalau cuma laki-laki, ya itu bukan gimana ya, tetapnya biasa aja, bisa mengikuti adat, tetap bisa melakukan adat Batak, tetapnya masuk ke orang Batak. Cuman
tetapnya kita percaya bahwa anak itu rezeki atau pemberian Tuhan kan gitu. Jadi jika hanya pria yang diberikan atau jika hanya wanita yang diberikan, kita syukuri kan seperti itu. Jika memang seperti itu, jika hanya ada pria atau jika hanya ada wanita, tidak ada salahnya kita ambil dari yang maranggi atau yang abang beradik gitu. Karena itu tidak menyalahi, karena memang tidak adanya alasannya kan sederhana dan tepat gitu. Tidak bisa disalahkan. Karena memang tidak diberikan Tuhan kan gitu. Karena memang tidak rezekinya kan gitu. Seperti itulah menurutku lah, gimana? Lalu dalam kan itu oke lah. Terus dalam perilakuan ketika masuk ke adat kematian, apakah berpengaruh? Ke adat kematian. Iya, kan kalau sahur matua atau sari matua kan itu kalau nggak salah ya harus punya cewek dan cowok kan, anak sama buru. Nah, semisal dari orang, ya kita bilang lah si A ini kan, si A ini cuma punya anak laki-laki semua tapi nggak ada burunya atau sebaliknya kan gitu. Kan itu ketika mereka ya oke lah dalam sahur matua kan persyaratan udah menikah atau ya istilahnya udah mangoli atau muli lah kan gitu. Tapi kan dalam adat kematian orang yang disebut sahur matua atau sari matua itu ketika anak perempuan atau anak laki-lakinya sudah berkeluarga sendiri. Nah, kalau yang tadi ini nih, ya semisal laki-laki semua, nah perlakuan adat kematiannya apakah nanti masuk ke sahur matua atau sari matua itu atau enggak itu, Bang? Nah, itu serumit dan sesulit-sulitnya adat Batak. Tetapi adat Batak adalah hal yang bisa dimusyawarahkan atau bisa dibicarakan bagaimana keputusan penetua itu. Jadi terima maka baiknya. Itulah adat orang Batak. Bisa diomongi, bisa dibicarakan. Tidak harus berpatok seperti ini. Contoh kecilnya memang aku belum pernah melihat kejadian seperti itu, tapi kejadian seperti ini pernah. Opungku dari mama meninggal, tapi masih ada anaknya sama borunya yang belum menikah. Tetapi sudah disebut sahur matua. Padahal aturannya tadi harus menikah dulu semua. Tapi dari segi umur dan punya pemuda banyak, karena dibicarakan dengan penutur-penutur adat tersebut, bisa gitu. Itulah uniknya adat Batak ini. Jadi adatnya itu atau acaranya itu tetap berlangsung seperti biasanya. Atau nama masuk kemana tadi, ke Sormatua, ke Sarimatua, atau yang mana. Jadi sesuai diskusi atau permintaan. Meskipun hanya laki-laki atau hanya perempuan, tapi ketika sudah menikah semua, atau sudah berumur semua gitu, tetap dimasukkan ke sana gitu. Bisa dibicarakan, bisa dimusyawarahkan. Itulah bonusnya gitu. Jadi Lalu yang perlakuan jika memiliki hanya anak bukan buru atau sebaliknya itu gimana, Bang? perlakuan gimana? Dalam Di adat adatnya. kematian. Ah, apakah bisa disebut masuk ke sari matua sahur atau sahur matua apa enggak itu? Itulah yang aku bilang tadi, tergantung permintaan dari keturunannya, dari si anaknya gitu, kepada orang
penetua-penetua desa, orang tua di desa itu kan ada cara tonggo rajanya, dibicarakan pemakaman seperti apa yang kita buatkan gitu. Ini termasuk yang mati gimana gitu. Jadi meskipun hanya anak nanti, bisanya dibicarakan itu kita masukkan ke sama tua aja gitu, bisa diterima dengan faktor misalnya dilihat umurnya atau kehidupannya atau meradatnya gimana gitu. Mungkin Pahamnya? begini, maksud Putra ini mungkin begini, kalau yang laki semua ataupun perempuan semua, makanya kadang ngomong kalau di Batak itu kan mata pedang marburu, mago meranak kan gitu bahasa ininya kan. Itu hal-hal kayak gitu imbasnya bukan ke kita lah, imbasnya itu ke anak cucu kita nanti. Tapi itu tadi balik lagi bisa dimusyawarahkan itu. Contoh lah kayak buru semua kan, nanti ada kenapa-kenapa lah ngomong cucu kita atau anak dari buru kita ini, salah tulangnya kan gitu, takas kan gitu. Imbasnya ke situ jadinya. Atau laki semua nih, nah umpama kita ngomong meninggal di daerah mana, nanti kan ada apa tuh nama itu, mengukul holinya, nah itu kan harus pihak buru kan yang masuk ke dalam itu kan, mengambil itu, malah di situ imbasnya ke situ. Tapi itu tadi bisa buat ditawarkan semua itu. Makanya yang dimaksud tadi balik lagi kurang pas dalihan Natulu itu. Kalau nggak ada salah satu harus lengkap. Nah, Aneh mama. cuman bonusnya kan gini, kalau ketika aku contohnya nggak ada buruku, cuma anak laki-laki ada, kan bisa diambil dari adikku gitu, atau dari yang semarga dariku gitu. Itulah yang dari Marha Maranggi tadi. Jadi ketika yang semarga, borumi anak mi itu anakku juga, itu boruku juga. Makanya adanya seperti itu. Kurasa Lai pun pernah nyalai lihat pembicara atau protokol di pesta, bukan marganya tapi bisa dibawakan marganya. Woi, woi. Nah, ketika tidak ada yang bisa semarganya, dicari marga yang lain yang bisa kan gitu. Nah, berhubung kita orang Batak masih banyak yang Maranggi, jadi mudahnya mengatasi itu. Tergantung bagaimana sikap kita dengan penetua-penetua desa itu gitu. Jadi jalan keluarnya nanti pasti akan ada gitu. Seperti yang ku bilang, itu kan termasuk rezekinya atau pemberian Tuhan gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan harus ada anak cowok dan laki-laki. Kita terima yang diberikan. Jadi untuk menutupi yang kurang tadi, dicarikan dari yang marah-maranggi itu gitu. Jadi tetap tertutupi gitu. Langsung Sudah nau, mengertinya? mulu sungo nau kan, boy mama nabai musa sedanai kan. Ya, Tambahin itu nanti juga naik. Nah, eh, siapa tahu dari yang kedua dapat yang cewek gitu ya. itu manang sebaliknya kan. Terlangsung menembak ya makan rawon. Gimana Leopard Dedi udah dapatnya? Dapat dapat bang, mau lihat tuh bang. Masih ada yang mau sharing bertanya kawan? Ayo, jangan malu-malu, jangan segan. Mi mau ngomong?
Gimana kawan-kawan adanya? Jangan karena segan bertanya jadi ke bawah mimpi. Boleh, right. Aku masih apa ya? Masih nyimak dulu sih, tempat ketinggalan. Ya, mau gimana ya, karena waktunya. Itulah. Bisa dibaca tadi di official udah kekirim. Oke, Lek. Ada yang mau sharing, bertanya tentang falsafah hidup orang Batak? Tidak ada lagi. Hari Rabu udah beda topiknya. Kalau yang dibicarakan sekarang ditanyakan hari Rabu mungkin sudah tidak pas karena beda topik gitu. Atau mau bertanya tentang Habatakun pun bisa. Iya, buat rekan-rekan tanya, siapa tahu kalian ada yang masih kepo-kepo tentang adat-adat kita sebagai orang Batak kan. Bisa tanya aja di sini. Kalau tahu dijawab, kalau nggak tahu nanti kami coba cari tahu dulu gitu. Leian, siapa tahu mau tanya Leian. Leian Centuri, Enggak ada itu. nggak ada pertanyaan. Enggak ada lah. Nggak ada. Bang Andra, ada yang pertanyaan Bang Andra? Oh, kosong, Lek, kosong. Kosong. Tumben, Lek. Lek Meyer, ada yang pertanyaan Lek Meyer? Aduh, lagi nggak pengen berpikir dulu, Lek. Berbicara bukan berpikir ya, Lek. Lagi nggak mau memikirkan apa yang mau ditanyakan dulu, Lek. Iya. Iya, Lek. Tapi ada ini ku kadang mikir. Contoh lah kan, sebenarnya nggak bagus sih ini. Tapi kadang agak ganjal aja. Kayak Semarga itu kan contoh lah, Nenggolan gitu. Aku Lumban Raja. Taruhlah nggak sopung sama-sama boru Lumban Raja. Atau boru Pahusi bahasa contoh. Kalau digaskan aja menikah atau kayak mana gitu kan. Atau emang yang satu ini persadaan gitu kan. Apa salahnya sih kadang-kadang kita berpikir gitu. Atau juga beberapa orang jadinya kan gitu. Marah anak merburunya. Apa hukumnya. Hal Ya, zaman-zaman dulu kan ditakutkan kali hal kayak gitu gitu. kalau kalau aku sih ngeliatnya ya udah dari atas ya. Gimana ya? Kalau udah dari atas ya mungkin emang udah itu kali ininya, Lek. Apa namanya? Udah itulah mungkin hukum alamnya. Dibilang lah hukum perbuatan. Nggak mungkin orang tua dulu melarang karena nggak ada sebab dan akibatnya. Kayak gitu aja sih aku mikirnya. Aku juga sempat mikir kayak gitu. Ya cuman Nah, pas ku tanya sama orang tuaku,
ya hukum perbuatan lah mungkin nanti gitu. Kalau dari Nah, aku ya. perlu dipahami itu padan yang dibuat dulu ke sekarang itu masih lekat atau masih berpengaruh besar ya. Jadi meskipun kita lihat Marlboro, tetapnya ada yang atau kekurangan yang akan diterima pasangan itu. Karena seperti yang di Alkitab ada miripnya dengan di orang Batak, di generasi ketujuh baru akan dihilangkan dosanya kan gitu. Di orang Batak pun ada seperti itu. Jadi ketika di satu generasi kita lihat baik-baik saja, kita tidak tahu di generasi berikutnya nanti apa yang diterima. Tetapi aku sendiri yang melihat seperti itu, anaknya pasti ada yang kekurangan gitu. Atau kehidupannya atau rezekinya kurang gitu. Iya toh Rahut, bener banget. Kayak contohnya aku hela bapak aku kan baru Gultom, hela bapak aku Samosir. Padahal Samosir sama Gultom itu sama. Sampai sekarang kakakku belum punya anak. Nah, jadi ketika satu generasi tidak ada kita lihat mendapat apa-apa, hidupnya bagus, kita lihat 6 generasi lagi gitu. Masalahnya umurmu panjang tidak melihat itu kan gitu. Jadi sejauh yang kulihat itu masih terjadi. Itulah tadi ketika melanggar pasti ada hukumannya gitu. Ya itu yang tadi yang dibilang sama mama bapakku hukum perbuatan lah itu yang terjadi kan gitu kan. Simpelnya nggak mau terlalu nggak mau terlalu ngebahas panjang-panjang. Ya, begitulah kalau bisa dihindari. Sebenarnya gimana ya? Jodoh itu dengan Tuhan gitu kan. Ketika sudah merekap, arti disetujui Tuhan kan gitu. Jadi sedikit ada pertentangan, ada konfliknya gitu. Tetapi ketika sudah berumah tangga, berketurunan, ada keturunannya kurang atau kehidupannya kurang, kita jadi bertanya, bagaimana jodoh ini kan gitu. Jika memang dipersatukan oleh Tuhan, kenapa terjadi seperti ini gitu. Ido pikir kan. Tapi beraka dong anak kakak. Gak berdua lagi. Nah, Oh, jadi pandanganku seperti ini, hmm. jodoh itu ada beberapa jenis. Jodoh dari Tuhan, pilihan Tuhan, pilihan dirimu, dan pilihan tondimu, arwahmu gitu. Jadi dia yang sehidup semati dan hidup bahagia itu ketika ketiga jodoh tadi sejalan. Dan sering kita lihat jodoh itu dipaksakan. Dalam artian belum menikah sudah hamil, jadi gimana pun harus dipestakan gitu, harus disahkan jadi keluarga gitu. Jadi pernikahan semarga itu terjadi karena ada beberapa alasan. Alasan kecilnya yang bisa saya berikan malam ini seperti ini dulu, daripada tuhalak tumagon di iba gitu. Jadi berpikirnya seperti itu. Dan dulu juga agak
tidak diterima orang dari luar datang mertadang ke kampungnya gitu. Jadi daripada tidak laku, ya terjadilah tadi pernikahan semarga itu. Perlu kalian ketahui, Samosir dibilang asal suku orang Batak, di Samosir lah yang paling banyak terjadi pernikahan semarga itu. Jadi memang makanya aku bilang salah tapi tidak bisa disalahkan gitu. Cuman poin pentingnya untuk kita yang belum menikah, selagi bisa kita hindari, dihindari. Tapi kalau nggak bisa lagi ya mau gimana? Terima resikonya sendiri gitu. Seperti itulah menurutku tentang itu. Atau kawan-kawan di sini pernah mikir hal serupa gitu kayak aku gitu, atau sedang menjalani hal yang kayak dimaksud? Tanya dulu sama ini dah, Bang. Salah dadan. Oh ini Bang Rahut, ada nih dari BRV Brit Tambunan nih. Kalau hukum pariban kandung itu ada nggak itu? Itu kan masih sedarah ya, katanya seperti itu. Nah, hukum pariban kandung itu ada nggak ada ya, karena di orang Batak itu dibisakan gitu. Dan itu tujuannya mempererat hubungan keluarga itu gitu. Tetapi ada beberapa orang yang berpandangan seperti ini. Aku nggak mau pariban kandung. Soalnya nggak nambah keluarga, nggak tambah family gitu. Jadi untuk mereka yang mau melakukannya itu, ya tidak masalah. Karena itu memang disahkannya di orang Batak karena biar semakin erat hubungan mereka yang berkeluarga itu gitu, yang berkerabat itu gitu. Tetapi di agama-agama tertentu itu dilarang gitu. Contoh kecilnya di Katolik itu dilarang karena memang sedarah. Karena ketika kita ingin menikah, pastor pasti bertanya, ada hubungan darah tidak gitu. Jadi ketika kita bilang ada, pasti pastor tidak menerima pernikahan itu atau tidak mau menyahkan, tidak mau masuk gitu. Jadi tetap kalau di Batak itu disahkan, kalau di agama-agama tertentu mungkin dilarang ya. Jadi kalian lah kalau mau beriman kandung ya silahkan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Pandangan kalian tentang mencari jodoh kan kalian punya pandangan sendiri gitu. Tetapi ketika tidak menemukan tidak menemukan seperti yang kalian cari atau tidak ada kalian temukan jodoh di luar sana, pariban kalian tersedia gitu. Kalau menurutku pariban itu di atasnya pacaran gitu. Karena nggak siap atau nggak ada dapat pacar, nikahi pariban pasti mau paribannya gitu. Ada yang komen bukan falsafah katanya. Sebenarnya yang terlambatnya kalian naik, falsafahnya kan sudah dibawa tadi. Ini kan sesi Itu ngebuang energi. Kalau yang bertanya-tanya kayak gitu, jangan dihalusi. ah Kita anggap anak-anak, anak kecil.
Iya, cuma luruskan Le. Sebenarnya sudah dibawakan ini kan acara bertanya dan sharing. Ada kaitannya, ada hubungannya. Karena falsafah tadi bagaimana kita hidup dengan baik kan gitu. Jadi kalau kita hidup dengan baik, berarti kita tidak bisa atau menerima pernikahan sedara itu apa pernikahan yang semarga itu gitu. Bagaimana kita bisa menerima itu? Berarti kita tidak tidak memegang teguh falsafah hidup tadi kan gitu. Ya, Pariban adalah pilihan terakhir atau jalan terakhir. Ketika buntu kita menemukan pasangan hidup, Paribanlah jalan satu-satunya jalan terakhir. Berarti terakhir nama sisa-sisa Pariban. Bukan sisa-sisa, tetapi itu jalan terakhir gitu. Kayak mana Bang Andre di kisah Sisa perjuangan dan boleh berjuangkan akan menambangkan menemar Pariban enak buru. Cuman aku lihat kan enak kali gitu. Udah menikah pun enak kali bercandanya gitu. Udah menikah gini lah ngomong. Hal kami sudah doh gitu. Itulah enaknya ngomong sama Pariban gitu. Udah ada pun anaknya ngomong gitu pun nggak masalah gitu kan. Itulah serunya. Mana kawan-kawan masih ada yang mau bertanya sharing? Coba ambil tambahkan lah ya. Satu pertanyaan tentang kenapa tadi para Andra ada kok beberapa yang kulihat kawanku Tarito, Tarbere, Tartulang itu nikah dan disahkan. Terkadang gini, seperti tadi dibilang siapa Shirley, iya betul ada kami keluarga Gultom punya parmain Boru Samosir. Artinya mereka itu masih satu peparan dari Raja Sonang. Seperti yang Rahut bilang, mungkin nggak sekarang. Sebab akibat itu dirasakan. Mungkin 3, 4, 5, 6, bahkan 7. Keturunan ke-7. Jadi bukan kita yang menjalani, di saat itu juga kita dapat musibahnya, dapat akibat. Tapi secara logika dan kita tidak munafik sebagai orang Batak, itu ada. Dan itu disahkan secara adat. Tapi prosesnya itu pun panjang. Pertama ketika dia terbentrok dengan kata tar itu, tar tulang, tar bere. Pertama yang ditanya sukun-sukun adalah keluarga. Ketika keluarga katakan tidak, tidak. Dan itu tidak berlanjut. Tetapi ketika keluarga katakan bisa, bisa. Ketika keluarga bisa, mereka akan naik ke raja-raja adat dari marga masing-masing. Itu dibahas dulu. Kira-kira bagaimana? Bisakah mereka dipestakan dari marga ini dengan ini? Nah, ketika udah masuk ke raja adat katakan bisa, barulah proses pernikahan itu bisa. Ya kan jangan kaget. Kalau kok ada kok lihat di sana dan itu pun diadatkan kok. Mereka itu masih satu pinoparan, mereka tuh masih padan, mereka tuh masih ini bla 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 bla. Artinya terlarang secara adat yang kita jalankan si orang Batak. Dan itu ada. Jadi perlu tanda kutip, jangan kaget. Tapi kita nggak tahu kapan sebab akibat itu akan datang. Seperti yang dijelaskan oleh Rahut tadi, mungkin ketiga, keempat, kelima, keenam kita nggak tahu. Oke, untuk yang Tarito itu ya, untuk yang Pariban, aku bilang gini kalau aku juga baru tahu kalau di Katolik ternyata ada seperti itu istilah sedara, termasuk Pariban kandung atau satu turunan itu terlarang. Tapi memang secara adat itu tidak terlarang di adat kita, tapi beberapa agama itu terlarang. Tapi secara kedokteran itu pun dilarang. Karena apa? Pernikahan sedara itu termasuk incest. Yang ditakutkan secara ilmu kedokteran itu
menjadi kecacatan buat keturunan. Itu kalau menurutku itu Le. Jadi penambahnya di ilmu bidang kedokteran masalah marpariban kandung ini menikah. Efeknya takutnya ke anak keturunannya. Itu aja sih. Oke, makasih, Le. Gimana kawan-kawan? Masih mau ada yang menambah tentang falsafah hidup orang Batak? Mau bertanya silakan, mau sharing silakan. Kita tanggapi kok. Adanya? Ayo tanya, jangan malu-malu. Gimana yang lain, Peter? Boleh tanya sama tuh. Apa lain? Ya, ngomong lah. Dulu lo orang mana lah Siapa tadi Dia si ngomong Agen apa ngomong sih? apa? Tadi katanya aku kurang paham. Tolong jelaskan. Tadi kami udah jelaskan Le. Jadi kami ini lagi bahas falsafah hidup orang Batak gitu. Jadi orang Batak itu sudah kami jelaskan apa sih falsafah orang Batak yang melekat yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari gitu. Le Siagin mau nanya apa? Maskernya buka dulu Le kalau mau ngomong Le, biar ada suaranya Le. Oke lah Le ya, aku banned aja Le ya, sorry lah Le ya. Oke Le, baik. Aku banned ya Le ya. Lanjut Le. Pengaruh Tadi maskernya ya. Padahal tadi udah malam. tidak bicara nggak benar tadi itu sengaja. Ya kita bilang perusuh lah. Tapi harus dengan kepala dingin ngadapin orang-orang kayak gitu. Masih ada pertanyaanmu, Fibri Tambunan? Mahal-mahal kali suara orang ini, Bang. Itu Hana nggak ada yang mau ditanyakan? Jadi, aku beri sarannya, meskipun melanggar, tapi ini saran yang bagus. Untuk yang Katolik tadi, ketika melakukan pernikahan dengan pariban, ketika ditanya pastor, ada hubungan darah, jawab aja seperti ini. Ada pastor dari Hawa, dari Adam dan Hawa bilang. Pastornya pasti diam 1000 kata itu. Nggak akan bisa menjawab. Pahamnya maksudku kan? Ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup aja.
Kalau nggak ada yang bertanya ya udah kita tutup aja lah. Kak Hana, Ya, tutup dengan doa lah Kak. oke. Mari teman-teman, saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak di surga. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu yang begitu baik sehingga kami dapat berkumpul di Batak Telegram ini untuk mempelajari, memahami bagaimana falsafah hidup orang Batak ya Tuhan. Tuhan bantulah kami sebagai untuk menjadi kaum muda orang Batak yang memiliki sikap untuk saling menolong, saling peduli dengan sesama, saling membantu kepada saudara, kerabat, sekitar orang Batak maupun bukan orang Batak ya Tuhan. Bantulah kami supaya kami dijauhkan dari hukum yang dimana kami melawan adat istiadat kami sebagai orang Batak. Bantulah kami setiap langkah yang kami lakukan sesuai dengan ajaran-Mu dan sesuai dengan ajaran Batak, sehingga kami tidak lepas dari tutur kata maupun perilaku yang baik antar sesama kami ya Tuhan. Dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Bang. Sama Oke Iban. Terima kasih. Lanjut ya.